Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya akan menjelaskan materi kelima, mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga. Adapun materi kita pada kali ini yaitu pelaksanaan belanja. Pelaksanaan anggaran meliputi pelaksanaan belanja dan pelaksanaan pendapatan. Nah, pelaksanaan belanja ini melibatkan yang pertama yaitu pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan belanja. Nah, adapun pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan belanja ini yaitu yang pertama tim anggaran pemerintah daerah atau yang disingkat dengan TAPD. Yang kedua ada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Nah, yang ketiga ada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau PPKD. Nah, yang keempat ada Bendahara Pengeluaran. Yang kelima ada Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD atau disingkat dengan PPK SKPD. Yang keenam ada pengguna anggaran atau yang disingkat dengan PA, kemudian ada kuasa pengguna anggaran atau KPA, kemudian ada bendahara umum daerah atau BUD, kemudian ada kuasa bendahara umum daerah atau kuasa BUD, dan ada sekretaris daerah. Nah, adapun pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan belanja ini ada yang sudah kita bahas di materi sebelumnya, tapi ada beberapa yang belum, yaitu yang pertama ada bendahara pengeluaran. Nah, bendahara pengeluaran ialah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Nah, kemudian ada lagi yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD atau PPK SKPD. Nah, PPK SKPD ini adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Nah, dalam hal pelaksanaan belanja, tugas PPK SKPD ini ialah memeriksa permintaan uang dari bendahara pengeluaran dan melaksanakan fungsi akuntansi atas pengeluaran tersebut. Kemudian kita lanjut, yaitu B, dokumen-dokumen dalam pelaksanaan belanja. Nah, ada 6 dokumen-dokumen dalam pelaksanaan belanja, yaitu yang pertama, dokumen pelaksana anggaran. Nah, dokumen pelaksana anggaran ini ialah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. Nah, ada beberapa nama-nama dokumen pelaksana anggaran ini. Yang pertama ada DPA SKPD 1. Nah, DPA SKPD 1 ini yaitu anggaran pendapatan. Nah, kemudian ada DPA SKPD 2.1. Nah, yang ini DPA SKPD 2.1 ini yaitu anggaran belanja tidak langsung. Nah, kemudian ada DPA SKPD 2.2. Nah, DPA SKPD 2.2 ini berisikan tentang anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan. Kemudian ada DPA SKPD 2.2.1. Nah, DPA ini berisikan tentang rincian anggaran belanja langsung menurut program dan per kegiatan. Kemudian ada DPA SKPD 3.1. DPA ini berisikan tentang anggaran penerimaan pembiayaan daerah. Kemudian ada DPA SKPD 3.1. Nah, maksud saya 3.2. Nah, DPA ini berisikan tentang anggaran pengeluaran pembiayaan daerah.
Kemudian ada DPA SKPD. Nah, DPA SKPD ini berisikan tentang ringkasan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kemudian dokumen yang kedua yaitu anggaran kas. Nah, anggaran kas ialah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. Nah, dokumen anggaran kas ini berisikan tentang kode rekening, uraian, jumlah anggaran dalam 1 tahun, dan rincian anggaran setiap bulan sejak Januari sampai dengan Desember. Kemudian, dokumen yang ketiga yaitu surat penyediaan dana, atau yang disingkat dengan SPD. Nah, SPD ini ialah dokumen yang dibuat oleh bendaharawan umum dalam rangka manajemen kas. Nah, SPD ini digunakan untuk menyediakan dana bagi setiap SKPD dalam jangka waktu tertentu. SKPD dibuat oleh BPKD selaku BUD atau Bendahara Umum Daerah dan ditunjukkan kepada SKPD. Nah, informasi yang ada dalam SPD ini meliputi jumlah dana dalam DPA SKPD. DPA itu dokumen pelaksana anggaran. Selain memuat jumlah dana, dia juga ada memuat akumulasi SPD yang sudah diberikan sebelumnya, kemudian memuat sisa dana yang belum di SPD-kan, kemudian jumlah SPD saat ini, dan sisa dana DPA yang dapat di SPD-kan berikutnya. Kemudian dokumen selanjutnya yaitu Surat Permintaan Pembayaran atau SPP. Nah, SPP merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan atau bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. Nah, SPP ini diajukan kepada PA. Nah, PA itu pengguna anggaran melalui PPK SKPD. Nah, ada 4 jenis SPP, yaitu yang pertama SPP UP. Nah, SPP UP atau yang disebut dengan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian ulang, yang tidak dapat digunakan dengan pembayaran langsung. Nah, jadi UP ini sifatnya pengisian ulang. Nah, SPP UP ini digunakan untuk mengisi uang persediaan. Kemudian SPP yang kedua yaitu SPP GU. SPP GU ini ialah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan penggantian uang persediaan. Nah, GU itu ganti uang yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Nah, SPP GU ini digunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah digunakan. Kemudian SPP TU. SPPTU atau Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan. Nah, ialah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan. Nah, jadi TU ini digunakan untuk hal-hal yang mendesak. SPP TU ini digunakan hanya untuk meminta tambahan uang. Kemudian yang terakhir ada SPP LS. Nah, SPP LS ini
atau yang sering disebut dengan surat permintaan pembayaran langsung. Ialah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah penerimaan, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK. PPTK itu ialah pejabat pelaksana teknis kegiatan. Nah, SPPLS ini digunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan jumlah yang sudah ditetapkan. Kemudian dokumen yang selanjutnya yaitu surat perintah pembayaran atau SPM. Nah, SPM ini ialah dokumen yang digunakan atau diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPD. Nah, SPM ini diterbitkan apabila pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia dan didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, SPM ini dibagi menjadi 4 juga, yaitu yang pertama SPM UP. SPM UP yaitu surat perintah membayar uang persediaan. Nah, SPM UP ini ialah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan. Nah, kemudian ada SPMGU. SPMGU yaitu surat perintah membayar tambahan uang. Maksud saya ganti uang. Nah, jadi sama halnya dengan UP. Kalau UP dia untuk uang persediaan. Nah, kalau UGU dia untuk ganti uang. Nah, kemudian ada SPMTU. Nah, SPMTU ini yaitu dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPD karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan. Nah, jadi SPM ini digunakan untuk pengeluaran SP2DTU yang untuk membiayai kegiatan yang dananya melebihi dari uang persediaan. Kemudian ada SPM LS. Nah, LS ini yang sama halnya dengan UP, GU, dan TU, dia hanya bersifat langsung. Jadi, SPM ini diterbitkan untuk SKPD menerbitkan SP2D LS langsung. Kemudian, dokumen yang selanjutnya yaitu surat perintah pencairan dana atau SPPD. Atau yang sering kita kenal dengan SP2D. SP2D. Nah, SP2D ini ialah dokumen yang diterbitkan oleh bendahara umum berdasarkan SPM yang digunakan sebagai dasar pencairan dana. Nah, jadi sebelum diterbitkan SP2D, SKPD harus membuat dulu SPM. Nah, SP2D ini memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama SP2DUP. Nah, SP2DUP ini ialah dokumen yang diterbitkan oleh bendahara umum berdasarkan SPM untuk pencairan uang persediaan. Nah, jadi SP2D ini untuk pencairan digunakan untuk pencairan uang persediaan. Kemudian ada SP2DGU. Nah, SP2DGU ini yaitu dokumen yang diterbitkan oleh bendahara umum berdasarkan SPM untuk pencairan
dana ganti uang. Nah, kemudian SP2DTU yaitu dokumen yang diterbitkan oleh bendahara umum berdasarkan SPM untuk pencairan uang karena kebutuhan dana melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan. Kemudian ada SP2D LS, maksudnya ini ya, LA itu salah, LS. Nah, SP2D LS ini yaitu dokumen yang diterbitkan oleh bendahara umum berdasarkan SPM untuk pencairan dana langsung, uang langsung. Nah, selanjutnya yang C, proses pelaksanaan belanja. Nah, proses pelaksanaan belanja yang pertama yaitu penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran. Atau yang disebut dengan DPA. Nah, untuk penyusunan DPA dan anggaran ini yang pertama-tama yaitu DPA dan anggaran kas ini biasanya disusun bersamaan. Nah, DPA dan anggaran kas ini disusun oleh SKPD dan diotorisasi oleh PPKD selaku BUD. Berdasarkan peraturan daerah APBD dan peraturan kepala daerah penjabaran APBD, PPKD ini membuat surat pemberitahuan penyusunan DPA dan anggaran kas. Kemudian, surat pemberitahuan penyusunan DPA dan anggaran kas ini diserahkan kepada SKPD. Lalu, SKPD menyusun DPA dan anggaran kas. Nah, setelah disusun, SKPD menyerahkan DPA dan anggaran kas kepada PPKD untuk diteliti. Nah, PPKD melakukan penelitian atas DPA dan anggaran kas. Nah, kemudian PPKD menyerahkan DPA dan anggaran kas kepada TAPD untuk diverifikasi. Nah, kemudian TAPD menyerahkan DPA dan anggaran kas ke sekretaris daerah untuk disetujui. Nah, setelah disetujui, sekretaris daerah menyerahkan DPA SKPD dan anggaran kas kepada PPKD untuk diotorisasi. Lalu, PPKD mengotorisasi DPA dan anggaran kas SKPD. Nah, kemudian PPKD menyerahkan DPA SKPD dan anggaran kas kepada SKPD, kepada Badan Pengawas Daerah, dan kepada BPK dan pemeriksa keuangan. Nah, kemudian yang kedua ada penerbitan surat penyediaan dana. Nah, SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. Nah, SPD ini dibuat oleh kuasa BUD dan diserahkan kepada SKPD. Berdasarkan DPA dan anggaran kas, kuasa BUD ini menyusun SPD. Lalu kuasa BUD menyerahkan SPD kepada PPKD untuk diotorisasi. Kemudian PPKD mengotorisasi SPD dan PPKD menyerahkan SPD kepada PA atau KPA. PA itu penyusun anggaran. PA pengguna anggaran. PA pengguna anggaran, KPA kuasa pengguna anggaran. Kemudian yang ketiga ada pengajuan surat permintaan pembayaran atau SPP. Nah, SPP dibuat oleh bendahara pengeluaran. Nah, SPP diserahkan kepada PA pengguna anggaran melalui PPK SKPD. Pada dasarnya, pengajuan SPP ini relatif sama antara SPPUP, SPPGU, SPPTU, dan SPPLS. Nah, perbedaannya terdapat pada jenis SPP dan dokumen pendukungnya sesuai dengan jenis SPP yang diterbitkan. Bendahara pengeluaran menerima SPD dari PA.
Lalu berdasarkan SPD dan DPA SKPD, bendahara pengeluaran membuat SPP dan dokumen pendukungnya. Kemudian, bendahara pengeluaran menyerahkan SPP dan dokumen pendukungnya kepada PA melalui PPK SKPD. Kemudian, yang keempat ada penerbitan surat perintah membayar atau SPM. Nah, SPM ini dibuat oleh PPK SKPD dan diotorisasi oleh PA. SPM diterbitkan secara spesifik, yaitu terhadap jenis SPP yang diajukan. Sebagai contoh, SPM UP diterbitkan atas SPP UP yang diajukan. Nah, kemudian SPM diserahkan kepada kuasa BUD pada kuasa BUD. Nah, pada dasarnya penerbitan SPM ini sama antara SPM UP, SPM GU, SPM TU, dan SPM LS. Perbedaannya terdapat pada jenis SPM dan dokumen pendukungnya sesuai dengan jenis SPM yang bersangkutan. PPK SKPD menerima SPP berdasarkan dokumen pendukungnya dari bendahara pengeluaran. Kemudian PPK SKPD meneliti kesesuaian SPP dengan SPD dan DPA SKPD serta kelengkapan dokumen pendukungnya. Kemudian PPK SKPD membuat SPM. Nah, lalu PPK SKPD menyerahkan SPM kepada PA untuk diotorisasi. Kemudian PA atau KPA menyerahkan SPM kepada kuasa BUD. Kemudian, apabila berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa SPP tidak sesuai dengan SPD dan DPA SKPD atau dokumen pendukungnya tidak lengkap, maka PPK SKPD dapat menolak SPP. Nah, untuk itu, PPK SKPD membuat surat penolakan penerbitan SPM dan diotorisasi oleh PA atau KPA. Kemudian, surat penolakan penerbitan SPM tersebut diserahkan kepada bendahara pengeluaran untuk perbaikan SPP. Kemudian ada penerbitan SP2D atau surat perintah pencairan dana. Nah, SP2D ini dibuat dan diotorisasi oleh kuasa BUD. SP2D diterbitkan secara spesifik sesuai SPM dan SPP yang diajukan. Sebagai contoh, SP2D UP diterbitkan atas SPM UP dan SPP UP yang diajukan. Nah, SP2D diserahkan kepada PA dan bank pada dasarnya penerbitan SP2D sama antara SP2D UP, SP2D GU, SP2D TU, dan SP2D LS. Nah, kuasa BUD menerima SPM dari PA. Kemudian kuasa BUD meneliti kesesuaian SPM dengan SPD dan DPA SKPD, serta kelengkapan dokumen pendukungnya. Kemudian, kuasa BUD menerbitkan SP2D. Lalu, kuasa BUD menyerahkan SP2D kepada PA dan bank. PA menyerahkan SP2D kepada bendahara pengeluaran. Nah, apabila berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa SPM tidak sesuai dengan SPD dan DPA SKPD atau dokumen pendukungnya tidak lengkap, maka kuasa BUD dapat menolak SPM. Nah, untuk itu, kuasa BUD membuat surat penolakan penerbitan SP2D dan menyerahkannya kepada PA untuk perbaikan SPM. Kuasa BUD mencatat SP2D dan nota debit pencairan dana yang diterima dari bank. Nah, kemudian yang keenam ada pembelanjaan dana. Nah,
SP2D digunakan sebagai dasar untuk pencairan dana dari bank. Setelah dana dari bank diterima, bendahara pengeluaran membelanjakan dana. Pada dasarnya, pembelanjaan dana sama untuk setiap jenis SP2D. PA menerima SP2D dari kuasa BUD. PA menyerahkan SP2D kepada bank untuk dicairkan. Lalu, bendahara pengeluaran menerima dana yang dicairkan dari bank. Kemudian, bendahara pengeluaran menyerahkan uang dan bukti pembayaran kepada pihak ketiga. Lalu, bendahara pengeluaran meminta bukti pengeluaran yang sudah ditandatangani oleh pihak ketiga. Untuk SP2DLS, pembelanjaan dana dilakukan oleh bendahara pengeluaran melalui transfer bank. Nah, bendahara pengeluaran meminta bank mentransfer dana kepada pihak ketiga. Atas pencairan dana, bank menerbitkan nota debit. Nah, kemudian nota debit tersebut diserahkan oleh bank kepada kuasa BUD. Nah, kemudian yang terakhir ada penerbitan laporan pertanggungjawaban atau LPJ. Nah, LPJ pengeluaran ialah dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran SKPD dalam menata usahakan pertanggungjawaban pengeluaran. Bendahara pengeluaran melakukan pencatatan bukti-bukti pengeluaran dana dalam buku pengeluaran, buku pembantu simpanan atau bank, buku pembantu pajak, buku pembantu panjar, buku rekap pengeluaran per objek. Nah, berdasarkan buku-buku tersebut, bendahara pengeluaran membuat LPJ pengeluaran dengan didasarkan buku-buku tersebut. Bank pengeluaran membuat LPJ pengeluaran. Bendahara pengeluaran membuat LPJ pengeluaran dengan dilampiri buku-buku di atas dan bukti-bukti transaksi. Kemudian, bendahara pengeluaran menyerahkan LPJ pengeluaran kepada PPK SKPD untuk diverifikasi. Lalu, PPK SKPD memverifikasi LPJ pengeluaran. Setelah diverifikasi, PPK SKPD menyerahkan LPJ pengeluaran kepada PA. Lalu, PA mengotorisasi LPJ pengeluaran. Kemudian, setelah diotorisasi, PA menyerahkan LPJ pengeluaran kepada BUD untuk disahkan. Lalu, BUD menyerahkan LPJ pengeluaran dan surat pengesahan LPJ pengeluaran kepada PA. Lalu, PA menyerahkan LPJ pengeluaran dan surat pengesahan LPJ pengeluaran kepada bendahara pengeluaran. Nah, itulah tadi materi kita untuk kali ini. Adapun tugas pada materi ini yaitu Anda diminta menyimak dan mencatat video ini. Saya rasa sekian dulu materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.